kesesakanku hilang, semua sukacitaku. Ku berdiam di kakimu. Padamu aku bersujud. Padamu aku untuk siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan, especially untuk Pastor Johan. Kalau hari ini Kau tambahkan 1 tahun lagi Tuhan dalam kehidupan dia, kami mengucap syukur selama 50 tahun Kau memelihara kehidupan Pastor Johan sampai hari ini ya Bapak. Kami percaya bahwa rancanganmu dan ceritamu dalam kehidupannya dahsyat dan ajaib ya Bapak. Tuhan, siang hari ini kami berdoa biar berkati Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan Pastor Johan dan seluruh keluarganya. Aku berdoa Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kakinya, Engkau yang berikan otoritas di bawah kaki selalu memenuhi Tuhan kemanapun dia pergi ya Bapak. Aku berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya kemanapun dia pergi pelayanan, biarlah Kamu yang selalu pergi mendahului dia ya Tuhan Yesus, sehingga apapun yang dia lakukan Kau buat berhasil. Dan apapun yang dia katakan, apapun yang dia kerjakan, siapapun yang dia layani, Tuhan Engkau bisa dipermuliakan dalam kehidupannya. Dan biarlah Tuhan orang-orang yang dilayani boleh melihat bahwa Yesus Engkau hidup dalam kehidupannya. Aku Tuhan memberkati Tuhan Pastor Johan C. Angel dan seluruh keluarganya Tuhan. Biarlah keluarga ini boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada Tuhan. Sampai hari Engkau memanggil mereka kembali, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan, favor-Mu Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan mereka. Setiap yang dia kerjakan, setiap yang dia pegang, kemanapun dia pergi kaki dia melangkah akan selalu diberkati. Karena Engkau bersama-sama dengan Pastor Johan dan seluruh keluarganya. Proteksi-Mu Tuhan sempurna dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita, menjadi hari yang penuh dengan ucapan syukur karena Engkau sungguh baik Tuhan dan setia dalam kehidupan dia. Kami ucap syukur sekali lagi untuk siang hari ini. Kami ucap syukur untuk hidangan makanan yang sudah Engkau berikan Tuhan melalui keluarga dari Pastor Johan. Biarlah Engkau berkati, Engkau sucikan, Engkau kuduskan supaya boleh menjadi nutrition Tuhan dalam tubuh kami Tuhan, dan tubuh yang sehat kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Thank you Father. Kami mau menyerahkan Tuhan Pastor Johan sekali dalam tangan-Mu. Biarlah sukacita-Mu berlimpah, kasih-Mu berlimpah Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu Tuhan Engkau bersama-sama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dulu saya diutus di Surabaya. Satu kali saya duduk di kamar anak saya, seekor burung merpati hinggap di atas kepala saya. Kali ini saya kembali diutus ke Surabaya. Pagi-pagi tadi ada seekor burung merpati masuk ke rumah kami dan papa saya pegang dan bikin Tina ada di kandang sekarang. Wow. Ada 2 kali merpati, 2 kali kejadian. Dan sebelum COVID melanda Indonesia, melanda dunia, kita ada di tempat ini menikmati jamuan saat itu. Saya masih ingat sekali. Nah, terima kasih. Saya dikirimi dari Bank Dunia. Ada logam mulia, beberapa 50 gram lebih uang asing, lebih dari 5 mata uang asing. Cuma kali ini saya nggak boleh terima berkat apapun. Jadi saya bilang, saya akan di hadapan Tuhan, saya kembalikan. Tiba-tiba dia kirimnya seperti ini spesial sekali. Saya lihat spesial sekali. Dia menyebut dirinya dari Tuhan Bank Dunia. Saya berdoa semua berkat Tuhan dikembalikan hidupnya jadi Bank Dunia. Terima kasih buat Tante Mehma juga udah kirim berkat. Esther Jessica juga, meskipun suaminya di Amerika tetap hadir di sini. Buat Bapak Ibu semua yang hadir sukacita ini, terima kasih untuk berkatnya. Ada tamu dari Kanada juga datang di belakang.
Kalau nanti makan rasa kurang enak, saya ada panggil satu dokter anak rohani, saya datang. Bisa tusuk jarum. Keluarga Dokter Subianto, Ko Hakim, dan ada Ci Juli juga nih, calon anggota dewan kita yang baru. Ada Bu Ensi sama ini Pak Mansi, Bu Beki. Juga ada keluarga-keluarga pejabat, Syekh, semua hadir di sini teman-teman. Terima kasih, saya mewakili seluruh keluarga. Terima kasih biar semua berkat yang ditabur kembali buat Bapak Ibu, anak cucu itu semua berlimpah-limpah. Kami nggak bisa sediakan banyak, tapi ini hasil masak sendiri. Semoga kalau merasa nikmat, tahun depan kita kumpul lagi. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Kohadi dari Kanada datang jauh-jauh, boleh ke depan sedikit? Ini dari Kanada datang, tamu spesial bersama Wah, ini dari Kanada, jauh sekali. Welcome back ke Indonesia. Ada Ci Ratna, dokternya lagi musuh ke depan. Saya rasa lady first. Dan Tuhan pesan ke saya, memang tahun ini memasuki 6 bulan masa pergerakan dunia akan semakin baik atau hancur. Ternyata pembatasnya di ulang tahun saya. Jadi 6 bulan ini adalah masa Pegimel namanya, seperti unta. Unta itu nggak pernah untuk diri dia. Unta itu cuma menyediakan makan, minum. Dia hanya kerja. Dari tahun ini memang saya isinya hanya untuk melayani Tuhan, nggak ada untuk diri sendiri. Jadi semua berkat yang Bapak Ibu tabur, Rehwel dengan Richie ini terbaik 3,94. Ini terbaik kekuatan fisiknya. Rehwel 10 besar terbaik, ranking ke-6 di hukum. Jadi dia bilang, Pak, kami nggak minta apa-apa karena 3,5 tahun Papa minta kami selesaikan, cuma minta mau ke Singapura. Saya bilang oke, semua berkat yang Bapak terima hari ini kalian pakai untuk pergi ke Singapura. Jadi ya Bapak Ibu tabur, biar berkat dari bangsa-bangsa turun bagi Bapak Ibu dan cucu ini semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan menikmati jamuan, ada tumpeng di depan, ada masakan rumah di depan, mau kue silakan ada tersedia. Di depan ada buah-buahan juga. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur atas kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah dan cinta-Mu kepada kami semua. Pada kesempatan yang Kau beri, kami selalu mau datang untuk berjumpa pribadi dengan Engkau, Tuhan. Sebab hidup kami adalah untuk menyenangkan Engkau. Hidup kami hanya untuk memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Menyenangkan hati-Mu itulah rinduan kami, Tuhan. Berkati kami semua. Mau menyembah, mau memuji Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari-hari yang indah yang Kau beri untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Syukur. Amin. Tuhan, mau menyala
Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau Sembah syukur kami hanya bagi-Mu, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Kami berterima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk kesempatan hidup yang Tuhan beri, untuk perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Anugerahkan kasih-Mu dan berkati kami semua. Sepatah kata firman-Mu cukup bagi kami. Curahkan dan karuniakan roh hikmah, roh pengertian yang benar akan Kau di tengah-tengah kami, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga di dalam Tuhan, keluarga kandung, semua orang yang ikut andil, dan semua orang yang ikut berkati, melepaskan kasih anugerahnya, dan terima kasih tak terhingga untuk semua yang telah diberkati di
ucapan syukur ulang tahun saya dengan ucapan syukur di hari kelulusan Rehwel dan Ricci. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan tak terhingga. Biar semua berkat-berkat yang terbaik yang dicatat kitab suci, apa yang Bapak Ibu semaikan, apa yang Bapak Ibu taburkan, kiranya kembali lipat kali ganda di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita ingat pesan Tuhan bahwa dikatakan tahun ini adalah tahun ketaatan yang membawa kelimpahan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tiba-tiba terjadi sesuatu yang oleh roh. Saya berkata oleh roh, kenapa? Karena ada komentar masuk di YouTube kami dari beberapa anak-anak Tuhan, dan itu membawa suatu penyingkapan dari roh tentang apa yang saya terima secara langsung lewat pimpinan Roh Kudus, yang saya terima langsung dari Tuhan, ternyata berkaitan erat dengan apa yang dipelajari anak-anak Tuhan. Karena banyak kali orang-orang Kristen ini berkiblatnya pada tahun-tahun, musim-musim, dan teori-teori, teologi-teologi yang diajarkan oleh orang Israel aslinya, Bapak Ibu. Karena itu, kalau kita mempelajari apa yang diajarkan oleh orang-orang Israel asli, kita bisa menemukan bahwa di dalam tahun-tahun itu berbeda. Bulan Januari berbeda dengan permulaan bulan orang Israel. Contohnya di tahun 2022, permulaan tahunnya orang Israel itu mulainya bulan September, Bapak Ibu. Nah, saya mencatat beberapa hal yang saya bisa bagikan secara singkat saja, karena ini nanti akan panjang kalau diuraikan oleh apa yang Roh ajarkan selama saya beberapa hari, beberapa minggu terakhir ini. Di tahun 2022 itu disebut tahun Bet Taf, Bapak Ibu. Itu kata Taf itu ditandai dengan tanda cross, yaitu salib. Orang-orang Israel menyebutnya tahun 2022 di bawah September 2022, karena di September 2021 merupakan pembuka sampai September 2022 merupakan tahun penutupnya, merupakan tahun Bet Taf, tahun yang disebut tahun ditandai. Jadi tahun 2023 di Israel ini dimulai justru dari September 2022. Jadi kita ini sudah memasuki kira-kira 5-6 bulan. Dan kita ingat pesan Tuhan dikatakan 6 bulan penentuan dunia. Ternyata mulainya adalah kembali jatuhnya di bulan ulang tahun saya, bulan Maret sebagai pembatas, dan April akan berjalan lagi 6 bulan menuju ke tahun Bet Jimel, yaitu tahun di mana Israel menghitungnya 5783. Unik bukan Bapak Ibu? Kalau kita lihat 2022 merupakan tahun 5782. Kata angka 2 di belakangnya merupakan double portion. Dan di tahun 2023 Tuhan juga pesankan bagi anak-anak Tuhan yang siap selain menerima double portion, di 2022 sudah menjadi suatu permulaan yang menghantar masuk tahun 2023. Di Israel 2023 ini ditandai tahunnya 5783, 3 triple blessing. Ini ya kita bisa katakan kok sambung menyambung apa yang Tuhan sampaikan kepada saya, dan ketika disejajarkan dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Israel asli, itu mencapai suatu kesamaan, Bapak Ibu. Suatu perjalanan yang mirip sekali. Karena itu hari ini di ketaatan yang membawa kelimpahan ini kita belajar bagaimanakah ditandai Tuhan. Tanda-tanda apa saja dan seperti apakah ketika ditandai Tuhan. Karena hal ini penting sekali mengingat bahwa tahun 5783, tahun 2023 ini akan mengerucut pada satu titik antara kita menerima penghargaan dan berkat dari Tuhan, ataukah menerima penghakiman dan kutuk dari Tuhan. Ini suatu keadaan harus memilih. Keadaan memilih ini sisa 6 bulan lagi, Bapak Ibu. Mari kita bersegera melihat apa yang tertulis di dalam pesan roh yang diuraikan melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai yang ke-11. Keluaran 24 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan
segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diularkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini suatu cerita yang luar biasa. Musa bersama 70 tua-tua orang-orang pilihan di suku bangsa Israel, yaitu orang-orang yang kenamaan, orang-orang yang dikenal moralnya, akhlaknya, mentalnya, semangatnya, kepribadiannya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kita dapat belajar dengan jelas tentang hal pertama dari keadaan di mana Musa, Harun, Nadab, dan Abihu dan 70 orang tua-tua ini. Tanda apakah yang Tuhan nyatakan lewat orang-orang pilihannya? Tanda yang pertama adalah tanda roh. Bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ada tanda dari Tuhan, yaitu tanda kepunyaannya ditandai dengan tanda roh. Keadaan ini juga terjadi di akhir zaman nanti. Masa secupak segandum sedinar itu juga ditandai dengan tanda roh, Bapak Ibu. Karena para malaikat akan memberi tanda orang-orang pilihan Tuhan supaya tidak mengalami kesukaran besar itu. Orang-orang pilihan ini akan dibawa naik, akan dipelihara, akan dipagari secara khusus oleh Tuhan. Sementara yang tidak memiliki tanda roh ini akan mengalami kesusahan dunia, kesusahan badania, kesusahan lahiriah, kesusahan yang menimpa dunia. Karena itu kita harus memahami tanda roh ini penting ada di dalam kehidupan kita. Karena itulah kitab suci terus membentangkan pilihan hidup dari keinginan roh ataukah hidup dari keinginan daging. Keinginan roh itu adalah persekutuan, suatu bentuk penundukan diri, mengasihi dan mencintai dan melakukan hukum-hukum Tuhan, yaitu hidup sebagai pelaku firman. Ini tanda orang yang mempunyai tanda roh. Sementara yang hidup dari keinginan daging itu berseteru terus, memberontak, terus cari alasan, dan terus muter-muter banyak ngomong tapi tidak ada tindakan. Imannya sebatas kata-kata tapi bukan perbuatan. Muter-muter. Istilah orang Surabaya tuh bulet ya. Bulet itu dolak-dalik. Dolak-dalik itu bebal. Bebal itu ya sekarep dewe. Sekarep dewe itu bersandarkan pengertiannya sendiri, mau-maunya dia. Dan pada akhirnya kita bisa melihat hidupnya berakhir tidak jauh dari Biliam, orang yang mengejar upah. Rohani tersesat, hancur karena uang. Atau jatuhnya seperti Nikolaus, memulainya dengan suatu kemurnian tetapi berakhirnya kembali ke liturgis nenek moyangnya, kembali ke adat istiadat, kembali untuk dirinya sendiri, mempopulerkan dirinya, mencuri kemuliaan Tuhan. Atau sebaliknya seperti Yudas Iskariot, terus nampaknya membela Tuhan, nampaknya giat di ladang Tuhan, sangat saleh luar biasa, berakhir dengan kepahitan. Kenapa? Karena segala sesuatu ditakar menurut kepentingan, upah, dan keinginan dirinya sendiri. Semua akan berakhir pada keinginan daging ini, Bapak Ibu. Karena itulah saya percaya ini sudah waktunya bagi setiap kita untuk memahami bahwa kita ini memiliki tanda roh dari Tuhan. Suatu tanda yang semua kita harus memahami bahwa
keadaan ini sudah dinyatakan sejak masa zaman Musa. Karena di akhir zaman, dua nabi yang diutus adalah Musa dan Elia. Mari perhatikan apa yang kita bisa tangkap lewat 70 tua-tua ini. Kita mau lihat sama-sama tanda roh itu seperti apakah. Mari bersama-sama kita buka di dalam Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai yang ke-30. Bilangan 11 ayat 24 sampai 30, demikian Tuhan berfirman. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka." Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, 70 tua-tua ini dikaruniai Roh Kudus, roh yang dari Musa diimpartasikan. Sesuatu yang ajaib melanda mereka. Mereka kepenuhan, mereka dibaptis Roh Kudus, mereka bermanifestasi di dalam dimensi Roh Kudus, dan orang-orang Israel berkata mereka adalah golongan nabi. Roh para nabi ini menandai kepunyaan Tuhan. Karena setiap orang pilihan yang mempunyai roh para nabi pasti dibedakan di muka bumi ini. Kita bisa melihat suatu keadaan yang luar biasa yang terjadi kepada Eldad dan Medad, meskipun tidak hadir di kemah pertemuan, tetapi karena orang pilihan Tuhan, roh yang sama hinggap atas mereka. Mereka kepenuhan, dan luar biasa sekali bahwa keadaan ini bisa dilihat oleh orang-orang Israel secara terbuka dan dengan mata langsung melihat, loh kok mereka kepenuhan. Inilah keadaan yang ada di dalam kekristenan ini, yang sering kali kita melihat suatu perbedaan yang tidak mengalami, tidak mengerti. Yang mengalami kalau tidak menguasai juga kebablasan. Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada ketertiban, suatu keadaan, dan dijabarkan oleh Rasul Paulus bagaimanakah dimensi roh, baik itu karunia roh, bahasa roh, kuasa roh, itu dimensi karakter, yaitu buah-buah roh, harus satu dengan yang lain saling melengkapi. Supaya keadaan ini tidak menyandung orang-orang yang lemah iman, tidak jadi suatu sindiran atau suatu media celah jadi perpecahan di kalangan rohani, di mana orang-orang tidak mengalami kebingungan. Karena segala sesuatu ketika dimasuki unsur manusia menjadi suatu pertunjukan, yang terjadi adalah perpecahan. Karena buah dari pertunjukan itu adalah untuk kemuliaan manusia. Semua hal yang dicuri manusia di balik kemuliaan Tuhan hanya akan berbuahkan perpecahan dan suatu keadaan yang disebut perdebatan rohani yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi sebaliknya, sesuatu yang dimasyurkan hanya untuk memuliakan Tuhan, segala sesuatunya akan berbuah, dan lewat buahnya semua perbedaan akan mengecap betapa manisnya kehadiran Tuhan, betapa indahnya bahwa hidup ini ditandai roh. Kepunyaan Tuhan ini hidup jadi berkat. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, suatu keadaan yang luar biasa sekali ketika di hari ulang tahun saya, Tuhan memerintahkan saya untuk memasak mie ayam dengan porsi yang sangat banyak sekali. Saya dengan Bu Angel, dengan anak-anak menyiapkannya, dan seharian
cukup lelah Bapak Ibu. Tetapi karena ini perintah Tuhan, menjadi suatu buah yang manis buat banyak orang. Dan ketika tanggal 12 Maret, Tuhan juga pesankan kepada anak-anak saya bahwa itu pembatas daripada dimensinya Tuhan, karena masa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya menjadi suatu masa pembatas dari suatu keadaan yang Tuhan akan buat. Jadi saya beri anak-anak saya kesempatan sampai jam 12 malam 12 Maret itu untuk melakukan apa yang Tuhan gerakkan, karena ada sisi bagian kedua, nanti kita akan melihat pesan-pesan profetik Tuhan di baliknya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ditandai roh ini harus dimiliki semua orang. Bahwa setiap orang yang dipimpin oleh roh yang datang dari sorga itu disebut anak-anak Yesus. Karena hanya anak-anak Yesus yang mempunyai tanda roh. Kalau kita tidak memiliki tanda roh, bagaimana kita bisa diangkat? Bagaimana mungkin umat Tuhan, umat pilihannya bisa diangkat ke awan-awan permai untuk berjumpa dengan Sang Pencipta semesta alam, sumber dari segala kehidupan, Dia yang punya mempelainya, Dia yang menunggu di awan permai. Bagaimana mungkin kita bisa terangkat kalau kita tidak memiliki tanda roh daripada Tuhan? Karena itu kita masih memahami tanda roh ini wajib ada di dalam kehidupan kita. Karena itu ujilah dirimu, apakah engkau hidup ditandai roh Tuhan? Dari mana tanda-tandanya? Yang pertama dari karakter buah rohnya. Apakah engkau sudah memiliki kasih? Apakah engkau memiliki kemurahan, memiliki ketaatan, kesabaran, kebaikan? Dan kita tahu pada akhirnya menuju satu titik, apakah sudah memiliki penguasaan diri? Saya melihat dalam kekristenan ini ada banyak orang tidak sabar. Ada banyak orang tidak bisa menenangkan dirinya, tidak punya ketenangan jiwa. Karena itu mereka lebih senang melakukan ritual kehidupannya seperti Marta, sibuk rohani, sampai capek, kemudian ngedumel, bersungut-sungut, kemudian rasa hidupnya hanya dikejar menurut pengertian dan bersandar pada kekuatan manusiawinya. Yang terjadi adalah kelelahan kehidupan kerohanian oleh banyak pencobaan, oleh banyak deraan hidup. Sementara sedikit orang yang menempuh jalan yang sempit sesak seperti Maria, duduk tenang, menenangkan jiwa, fokus mendengar suara Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan dengan segenap hati. Sedikit orang yang mau seperti Maria, karena orang yang seperti Maria ini telah mengosongkan dirinya, tidak kejar popularitas, tidak kejar lagi kerumunan, tidak pandang muka dalam kekristenan, tidak lagi melihat kekristenan sebatas lahiriah oleh karena gedung, oleh karena pengkhotbahnya, oleh karena banyaknya orang. Tetapi dia melihat hubungan intimnya, suatu dimensi tanda rohnya sudah melekat dengan Tuhan, yaitu karakternya, imago Dei, karakternya, karakter rupa dan gambar Yesus. Selain ditandai karakter, yaitu buah roh, kita juga akan melihat sisi luar kita. Apakah kita ini sudah mencapai suatu ketajaman hidup, kepekaan hidup, kedewasaan hidup, jadi berkat dan diberkati, dan melihat segala sesuatu itu jadi berkat, mengelola segala perbedaan, mengelola segala kekurangan, melihat segala kekurangan saudara seiman, melihat kekurangan keluarga, mengelola semuanya jadi berkat. Sebab yang mendasari hidupmu adalah Tuhan. Di mana engkau berpijak, di situ berkat ada. Di mana engkau melangkah, jejak kakimu itu menandakan ada lemak, jejak kaki lemak Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Sebab engkau berjalan bukan engkau sendiri, tetapi Tuhan yang menyertaimu. Dua bagian ini sebagai tanda. Kalau kita memiliki tanda roh, maka dua hal ini, manusia dalam kita, manusia luar kita, akan jadi berkat. Dan dimanapun kita berada, kita akan terus jadi berkat. Sukacita mengikutimu, sukacita sorga memenuhi hidupmu. Dimanapun kau melangkah, hidupmu penuh dengan sukacita dari sorga. Dan hidupmu membawa sorga mengalir dan jadi berkat. Mana-mana orang merasakan sukacita, orang merasakan pendamaian, orang merasakan perkataan nasihat, orang merasakan penghiburan, orang merasakan suatu semangat, dan bersamamu orang merasakan obat kehidupan yang dari Yesus mengalir. Oleh karena sukacita hidupmu itu membawa kesukaan bagi banyak orang di muka bumi ini. Haleluya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dikatakan tanda segala firman dan peraturan Tuhan. Jadi ternyata ditandai Tuhan itu juga kita harus memahami bahwa segala firman dan peraturan Tuhan itu menjadi kesukaan bagi orang-orang pilihannya. Mereka tidak menawar, mereka tidak gergaji salibnya oleh karena beratnya. Oh, ini kebutuhanku aja tidak cukup, aku tak gergaji dulu deh, berat ini. Oh loh, kok kewajiban ini kok aku sendiri tidak cukup, aku gergaji. Selama engkau tidak memahami firman bahwa Tuhan yang menyediakan benih, segala kebaikanmu itu harus didasari dari sumbernya, awalnya harusnya alfanya Tuhan, maka proses sampai ke omeganya akan mencapai Tuhan. Dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan, bagianmu adalah bagian sukacita dari
masa kecilmu, masa tuamu, dari masa engkau duduk, engkau berbaring, engkau tertidur, di dalamnya isinya adalah kasih karunia, dan Tuhan menyertaimu. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau buat, Tuhan buat berhasil. Oleh karena Dia menyertai. Pemahaman ini harus kita dapat, karena kalau tidak akan terjebak pada kekuatan kesalehan kekristenan seperti ahli Taurat orang Farisi. Di dalamnya berisi kekerasan kekristenan, di dalamnya berisi suatu paksaan kerohanian, di dalamnya berisi suatu perbantahan kerohanian, di dalamnya berisi suatu langkah mau taat tetapi sungut-sungut juga ada di dalamnya. Tidak muncul dari dasar hati nurani yang murni, dari dasar mengasihi Tuhan. Ini membuat umat Tuhan jadi lemah, Bapak Ibu. Karena itulah saya coba sambungkan, Bapak Ibu, sedikit pengetahuan yang Tuhan ajarkan ini. Ternyata Rosh Hashanah, yaitu tahun Yobelnya Israel terakhir, itu pada tahun 2015. Jadi 2015 itu adalah tahun Yobel. 2015 September itu merupakan permulaan lagi tahun baru. Nah, menjelang masuk tahun 2022 itu adalah siklus 7 tahunnya Israel. Karena setiap 7 kali 7, maka tahun ke-50 merupakan tahun Rosh Hashanah, yaitu tahun Yobel, tahun pembebasan. Kita sekarang memasuki permulaan tahun siklus yang baru yang kedua. Jadi September 2022 kemarin, selesainya Betaf, tahun Betaf kemarin adalah selesainya masa 7 tahun Israel. Dan September 2022 masuk sampai September 2023 ini kita masuki tahun Bet Jimel, yaitu permulaan tahun baru, Bapak Ibu. Berarti kalau angka 7 sudah lewat, berarti ini adalah tahun ke-8 menurut kalender Yahudi, Bapak Ibu. Ada apakah di tahun ke-8 kalender Yahudi ini? Karena Pak Johan sering kali berkata, dahulu aku nabur ke Jawa Timur sampai melepaskan bagong putih mobil Pajero, dan sekarang Tuhan perintahkan lagi. Ternyata ini bertepatan sekali, karena LDS 710, pelayanan 5 jawatan di Surabaya 7 Oktober itu merupakan masuknya tahun Bet Gimel, yaitu tahun menabur. Saya berkata terus menabur. Bahkan ulang tahun saya sekarang ini, ketika saya menerima berkat pemberian Bapak Ibu semua, ini saya beri cuplikan videonya apa yang Tuhan nyatakan kepada saya. Nah, terima kasih. Saya dikirimi dari Bank Dunia, ada logam mulia beberapa 50 gram lebih uang asing, lebih dari 5 mata uang asing. Cuma kali ini saya nggak boleh terima berkat apapun. Jadi saya bilang, saya akan di hadapan Tuhan saya kembalikan. Tiba-tiba dia kirimnya seperti ini spesial sekali. Saya lihat spesial sekali. Dia menyebut dirinya dari Tuhan Bank Dunia. Saya berdoa semua berkat Tuhan dikembalikan hidupnya jadi Bank Dunia. Terima kasih buat Tante Mehwa juga udah kirim berkat. Esther Jessica juga, meskipun suaminya di Amerika tetap hadir di sini. Buat Bapak Ibu semua yang hadir sukacita ini, terima kasih untuk berkatnya. Ada tamu dari Kanada juga datang di belakang. Kalau nanti makan rasa kurang enak, saya ada panggil satu dokter anak rohani, saya datang. Bisa tusuk jarum. Keluarga Dr. Sugianto, Ko Hakim, dan ada Ci Juli juga nih, calon anggota dewan kita yang baru. Ada Bu Pensi sama ini Pak Mansi, Bu Becky. Juga ada keluarga-keluarga pejabat, Sheikh, semua hadir di sini, teman-teman. Terima kasih, saya mewakili seluruh keluarga. Terima kasih, biar semua berkat yang ditabur kembali buat Bapak Ibu, anak cucu semua berlimpah. Kami nggak bisa sediakan banyak, tapi ini hasil masak sendiri. Dan Tuhan pesan ke saya, memang tahun ini memasuki 6 bulan masa pergerakan dunia akan semakin baik atau hancur. Ternyata pembatasnya di ulang tahun saya. Jadi 6 bulan ini adalah masa Pegimel namanya, seperti unta. Unta itu nggak pernah untuk diri dia. Unta itu cuma menyediakan makan, minum. Dia hanya kerja. Dari tahun ini memang saya isinya hanya untuk melayani Tuhan, nggak ada untuk diri sendiri. Jadi semua berkat yang Bapak Ibu tabur, Rehwel dengan Richie ini terbaik 3,94. Ini terbaik pendapatan fisiknya. Rehwel 10 besar terbaik, ranking ke-6 di hukum. Jadi dia bilang, Pak, kami nggak minta apa-apa karena 3,5 tahun Papa minta kami selesaikan, cuma minta mau ke Singapura. Saya bilang oke, semua berkat yang Papa terima hari ini kalian pakai untuk pergi ke Singapura.
Jadi ya Bapak Ibu kabur, biar berkat dari bangsa-bangsa turun bagi Bapak Ibu dan cucu semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saya tidak menerima satu bagian apapun yang merupakan hak saya, karena semuanya Tuhan suruh perintahkan, semaikan lagi. Semaikan buat Rehwel, buat Richie yang berprestasi, keinginan mereka di hadapan Tuhan untuk pergi tamasya sebagai hadiah lulus 3,5 tahun dengan prestasi. Richie IP 3,94, Rehwel 3,74. Richie terbaik di FISIP-nya. Kemudian Rehwel 10 besar, ranking ke-6 terbaik di angkatannya. Mereka layak dapat penghargaan dari Tuhan. Karena tahun 2023 ini, saya sudah sampaikan di permulaan khotbah ini, akan menjadi tahun berkat, tahun penghargaan, ataukah tahun kutuk, tahun penghakiman. Rehwel dan Richie mendapat berkat dari Tuhan, dan saya sebagai hamba yang taat, dan Tuhan berkata, semaikan semua. Saya tidak ambil satu bagian pun, saya semaikan semua. Dan saya sebagai seorang papa yang baik, memahami bahwa semua berkat keuangan bukan untuk dinikmati menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Semua yang ada adalah dalam pengaturan Tuhan. Saya memberi kepercayaan Bu Angel mendampingi anak-anak untuk pergi tamasya ke Singapura. Berkat-berkat ini cukup untuk mereka bertiga bisa menikmati penghargaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya mau tunjukkan mengapakah Pak Johan bersama keluarga pergi lagi ke Jawa Timur, khususnya Surabaya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan lagi. Ada apa sebenarnya di tahun sejak September 2022, dan sesuai pesan Tuhan akan 13 bulan lamanya akan menabur di pelayanan LDS 710 di Surabaya ini. Ada apa? Saya mau tunjukkan di dalam Imamat 25 ayat 22. Ini suatu pesan. Inilah yang menjadi perintah Tuhan di tahun ke-8, yaitu mulai September 2022 menuju ke September 2023. Di dalam Imamat 25 ayat 22 dikatakan, dalam tahun yang ke-8, lihat, dikatakan dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur. Inilah yang sering kali saya khotbahkan. Mengapa kita harus menaikkan porsi untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan? Jangan hemat, karena ini adalah musimnya, musim menabur. Kalender Yahudi saja menandakan itu, apalagi kalau Roh sudah menyatakan itu. Suatu perpautan dengan yang tertulis dengan yang tidak tertulis, yaitu yang Roh. Ketika disatukan dan kita berjalan pada ketepatan, kita masuk pada dimensi ini, Bapak Ibu, kita ditandai Tuhan karena kita melakukan perintah yang tertulis maupun secara pimpinan Roh. Dua dimensi ini adalah porsi ganda, dan ketika kemuliaan itu datang dari Tuhan, triple blessing itu masuk di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Tuhan inginkan di tahun 5783, yaitu tahun ketaatan membawa kelimpahan ini, kita jangan berhemat, tetapi kita harus berhikmat. Jangan khawatir perkara uang ketika engkau menabur, menyemaikan di benih di ladangnya Tuhan. Ladang Tuhan itu adalah ladang di mana kita ada, ladang di mana kita bertumbuh, ladang di mana kita mengenal Tuhan, ladang di mana kita kenal bobot bibit bebet hamba-hamba Tuhan dan keluarganya yang membawa kepercayaan Tuhan untuk menyemaikan benih. Di sana engkau harus melepaskan semua berkat yang diperintahkan Tuhan. Jangan kau menahannya. Kalau engkau menahannya, engkau kehilangan musimnya, engkau kehilangan momennya. Dan di tahun ini, penentuan ini, berkat dan penghargaan Tuhan ataukah kutuk dan penghakiman Tuhan ini akan datang pada masa-masa sesudah musim menabur. Kalau saya baca dari pesan Imamat ini, Imamat 25 ayat 22 ini berarti tahun ke-9 sesudah September 2023, persis 6 bulan masa penentuan dunia akan terjadi. Tuhan akan menghakimi seisi dunia lagi. Kita sebagai pribadi, kita sebagai orang pilihan, kita sebagai umat Tuhan akan mengalami penghakiman yang seperti yang dunia terima. Kita juga akan menerima porsi kita. Tuhan melepaskan berkatnya menyeluruh bagi seisi dunia, porsinya masing-masing. Ada yang menerima berkat dan penghargaan pada porsinya, menerima semua ini jadi upah. Ada yang menerima kutuk dan penghakiman, menerima semua ini jadi suatu penghukuman. Jadi saya berdoa pemahaman ini kita dapatkan. Supaya apa? Supaya kita jangan keliru di jalan kekristenan ini, hanya buang waktu, buang usia, kemudian kita keliling padang gurun 40 tahun berdebat, bersungut-sungut, mencobai Tuhan, berbuat di dalam
dosa kebohongan, dengan perkataan lewat lidah ular, lewat akar pahit absintus, kita terus menebarkan di sana sini, saling memberi kutuk, saling menularkan kutuk, saling membagi kepahitan, saling menularkan kepahitan. Semua itu tidak guna karena berakhirnya dengan kematian yang sia-sia. Tetapi orang-orang pilihan Tuhan menerima anugerahnya yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya sempat mengantar Bu Angel untuk pergi tukar mata uang Singapura dolar, Bapak Ibu, naik motor. Dan ketika Bu Angel masuk ke mall untuk tukar, saya pergi isi bensin motor, dan selesai isi bensin itu hujan besar turun sekali. Saya menepi di pinggiran Polsek Kelapa Gading di bawah flyover tol yang tinggi, dan hujannya begitu besar sempat membasahi tubuh saya. Dan tiba-tiba Tuhan datang kepada saya di tengah hujan besar, berfirman tentang hidup saya, tentang rumpun garis keturunan saya. Dan Tuhan menyatakan sesuatu dan saya terpesona, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di tahun 2023 ini Tuhan hadir begitu nyata berbicara, dan seakan-akan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama, dia menampakkan dirinya itu masih dia kerjakan sampai hari ini. Begitu nyata dia berbicara, dan begitu saya terima pesan itu, saya menyadari bahwa yang saya lakukan ini bukan buat saya pribadi, ini untuk rumpun garis keturunan, untuk umat Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan. Semua ini adalah suatu bukti kemurnian harus ada di dalam kekristenan ini. Haleluya. Transparansi, kejujuran harus mendasari pelayanan, harus mendasari kehidupan kita semua. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita masuk bagian ketiga, dikatakan tanda makan minum di hadapan Tuhan. Ini suatu keadaan ketika kita tahu bahwa sesudah Tuhan memberi perintah, 10 perintah Allah, kemudian menyatakan peraturan, ketetapan-ketetapan, dan memberikan batasan hubungan sesama, maka even Musa, Harun bersama anak-anak Harun dan juga 70 tua-tua ini dalam suatu dimensi, mereka boleh makan sambil memandang Tuhan. Ini hal yang menurut saya, wow, tak terbayangkan kalau kita ada pada hari itu, pada momen itu, melihat Sang Pencipta semesta alam dan memberi kita kesempatan dengan menandai kita, memberi kita sukacita menikmati jamuan makan. Saya mau tunjukkan sekaitan pesan profetik tentang ditandai Tuhan melalui tanda makan minum di hadapan Tuhan ini, Bapak Ibu. Ayub 42 ayat 7 sampai yang ke-11. Ayub 42 ayat 7 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Amin. Amin. Oh, haleluya. Kemudian datanglah kepada Ayub semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Dan Tuhan berkata, hanya doa Ayub yang mau aku dengar. Bapak Ibu, ini pesan profetiknya. Ini ditandai makan minum di hadapan Tuhan, yaitu orang yang sudah menyelesaikan proses. Orang yang
sudah mencapai kuota kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan proses Ayub, suatu pernyataan Ayub, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk? Dengan keadaan telanjang aku dilahirkan, dalam keadaan yang sama aku akan kembali kepada Tuhan. Ayub orang yang merdeka, tidak terikat dengan uang. Kalau Bapak Ibu melihat 10 perintah Allah, kita kaitkan dengan apa yang tadi disampaikan bagian kedua dan pada bagian ketiga ini, kita tahu bahwa ini tahun ke-8. Kalau kita mengerucut kepada 10 perintah Allah, pada perintah yang ke-8 dikatakan jangan mencuri. Apa yang biasa dicuri? Uang. Apa yang biasa dicuri? Harta benda. Apa yang biasa dicuri? Hari-hari ini adalah yang dicuri adalah hak milik kepunyaan orang. Nah, karena itu kita memahami bahwa ini tahun menentukan sekali apakah engkau pencuri di hadapan Tuhan ataukah engkau orang yang taat. Kalau engkau orang yang taat, berarti ketaatan hidupmu akan membawa kelimpahan. Tapi kalau engkau pencuri, maka engkau akan menuju kepada titik penghakiman dan kutuk. Hanya hitungan masalah waktu. Tidak penting hari ini kau pegang uang banyak, gak penting hari ini kau tidak pegang uang, tetapi hari ini yang terpenting, bagian ke-8 dari 10 perintah Allah merupakan tahun ke-8 daripada tahun Bet Gimel ini, yang di tahun 2023 ini, sisa 6 bulan ini yang menentukan nasib dunia ini. Tuhan sodorkan kepadamu ketika engkau dengarkan, apakah engkau orang yang taat atau engkau pencuri? Orang yang taat adalah orang yang melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati, tidak hitungan, tidak pedulikan kebutuhannya, tidak memusingkan keadaan dirinya, karena dia tahu Tuhan Bapa yang baik, dia pasti menjamin. Dan orang-orang yang ikut Tuhan adalah orang yang tahu budi, orang yang mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti akan hati Tuhan. Mereka tahu budi, mereka tahu diri, karena segala sesuatu yang ada pada dirimu semuanya dikaruniakan Tuhan. Berarti harus belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, harus meletakkan kepemilikan. Suatu ikatan hidup harus diletakkan. Kewajibanmu, ketetapan Tuhan kau penuhi. Bahkan dibalik semua itu, keinginanmu untuk melakukan hal baik yang disebut amal perbuatan baik dengan sesama. Minta benih dari Tuhan. Jangan langgar ketetapan Tuhan hanya untuk mencari suatu ajang pameran berbuat baik di balik pelanggaran firman. Karena itu sama saja dengan mencuri. Orang mencuri selalu berakhir di dalam kurungan dan rumah sakit, bahkan rumah kematian. Pahami akan pesan Tuhan ini, karena ini sudah Tuhan nyatakan lewat hidup Ayub. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat lebih banyak. Artinya orang-orang yang menyelesaikan panggilan Tuhan, menyelesaikan proses yang taat, yang tidak bercela di hadapan Tuhan, yang menyelesaikan segala sesuatu sampai tuntas, Tuhan pasti angkat hidup mereka. Tuhan pasti angkat garis keturunannya. Tuhan pasti berkati. Kali ini janji firman Tuhan, tidak ada satu pun janji Tuhan yang akan gagal. Semua janji Tuhan di dalam hidup saya, hidup anak-anak saya, keluarga saya, hidup Anda, keluarga Anda pasti digenapi. Semua janji Tuhan di dalam hidup kita semua pasti akan dipenuhi Tuhan. Bagian kita taati Tuhan. Jangan berhitungan dengan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan tulus dan tersembunyi. Maka Bapa di tempat tersembunyi dengan ketulusan, firman yang menjamin itu akan menggenapi semua janjinya dalam hidup kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sisa 6 bulan lagi. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan lagi kalender Yahudi akan mengganti tahun 5783. Tahun triple blessing ini mengganti dengan tahun yang akan baru lagi. Berarti akan memasuki tahun ke-9 di mana kita diperhadapkan penghargaan Tuhan dan berkat, ataukah penghakiman dan kutuk. Mari 6 bulan ini perbaiki semua yang keliru, semua yang masih tertunda, semua yang masih menumpuk sebagai hutang. Selesaikan dalam 6 bulan ini. Cicil, selesaikan, dan dapatkan hati Tuhan kembali. Dapatkan damai sejahtera Kristus itu. Dapatkan lagi tanda roh itu. Dapatkan semua pernyataan Tuhan di mana Tuhan berkata kepada dirimu, hai sahabatku, hai engkau hamba yang kupercaya, hai engkau kekasihku. Ini kita mesti dapat. Kenapa? Karena ini bagian kehidupan di muka bumi ini yang Tuhan masih karuniakan sejak dahulu, sekarang, bahkan sampai menjelang kedatangannya. Firman-Nya tidak berubah, kasih dan kuasanya tetap sama. Yesus Kristus Mesias anak Allah yang kita sembah ini menjamin hidup kita, hidup di bumi seperti di sorga. Janganlah engkau khawatir, janganlah gelisah hatimu.
Sebab Tuhan adalah perisaimu, upahmu besar di bumi dan di sorga. Engkau dan garis keturunanmu akan perkasa, garis rumpun keturunanmu, anak cucumu akan mengitari meja makan. Maka semua hal yang baik yang dijanjikan Tuhan akan menjadi bagian hidupmu. Para malaikatnya diperintahkannya berkemah mengelilingi kediamanmu. Tanah-tanah sekitar rumahmu, rumah-rumah sekitar tempatmu akan kau beli. Anak cucumu akan mendiaminya. Anak cucumu akan merobohkan bangunan-bangunan lama dan membangunnya menurut apa yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka. Membangunnya yang ideal dan akan menjadi kemasyuran rumpun keluarga orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan di muka bumi. Haleluya. Kita akhiri ibadah ini sebagai bagian yang menutup pesan Tuhan, yaitu ketaatan yang membawa kelimpahan. Dan semua berkat ini Bapak Ibu, mari jangan sangsikan, jangan ragukan. Jikalau kepada Pak Johan Tuhan melakukan hal yang baik, kepada anak cucu Pak Johan Tuhan sudah menjanjikan dan sudah melakukan hal-hal yang baik, maka jangan hanya Bapak Ibu senang untuk mendengarnya. Jangan hanya sebatas masuk di telinga saja. Jangan sampai semua bagian ini hanya sebatas menghibur saja, tetapi mari masuk ke dalaman kasih Tuhan. Mari masuk ke dalaman iman Tuhan. Mari bertindak, berbuatlah, melakukan segala sesuatu menurut tuntunannya, dan alami semua yang terimpartasi lewat kesaksian hidup, lewat kemurian hidup, lewat apa yang diberitakan secara transparan, jujur, dan semua ini untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pastor William Serat L akan tutup di dalam doa-doa untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita tutup ibadah online ini dengan doa meminta berkat penyertaan Tuhan untuk menjalani masa merendahkan diri, untuk berpuasa di hadapan Tuhan, dan untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Demi Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya, kekuatan hadirat dan kuasanya memenuhi kita dan keluarga kita, sehingga puasa yang akan kita jalankan dapat berkenan kepada Tuhan. Semua penyakit kita dilenyapkan. Tuhan membuka jalan-jalan baru, kesempatan-kesempatan terbaik untuk kita menuai, dan hari-hari hidup kita penuh keberuntungan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, karir bisnismu, studimu, dan pelayananmu. Dan anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.